Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zakia Roshidah di ISK Podcast. Di sini saya sedang bersama Bapak Darsono ya, dari Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit dari Dinas Kesehatan. Mungkin boleh perkenalan diri dulu, Pak. Iya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima kasih sekali datang ke SK ini untuk bahas masalah BIAN, Bencana Nasional. Dan nanti dengan adanya ini kita masih ketahui ya tentang apa itu BIAN ya. Terima kasih. Oke, jadi nanti kita akan mengulas tentang BIAN ya. BIAN itu Bulan Imunisasi Anak Nasional. Mungkin bisa Bapak Darsono jelaskan, ini kan udah nggak ada BIAN selama 2 tahun katanya ya, karena ada COVID kan nggak boleh ya Pak. Itu mungkin boleh dijelaskan kepada masyarakat, mungkin ada ibu-ibu baru ya kan, bisa dijelaskan apa sih itu BIAN gitu. Jadi kita tahu selama pandemi COVID ya, 2 tahun ini itu semua pelayanan yang ada di masyarakat, terutama untuk kegiatan imunisasi pada anak dan juga untuk bayi ya, kan berhenti ya di posyandu. Untuk itu BIAN ini harapannya itu yang pertama untuk imunisasi kejar. Jadi anak-anak yang belum lengkap imunisasinya 5 mesti dasar itu belum lengkap, maka waktu BIAN ini bisa dilayani di posyandu. Itu. Yang kedua, untuk yang BIAN itu untuk yang vaksinasi pada anak rubella dan campak itu juga dilaksanakan di bulan Agustus ini. Kita mulai di tanggal 1 Agustus kemarin pencalonan Bupati Kudus di Mas Pergu sampai dengan 31 Agustus nanti itu BIAN itu. Ya. Jadi dilaksanakannya mulai 1 Agustus sampai 31 Agustus, 1 bulan full kita nanti. 1 bulan full itu pelayanan BIAN. Oke. Gitu. Untuk pelayanan BIAN itu ada di mana aja, Pak? Kalau selama ini kita laksanakan bisa di Puskesmas, bisa di posyandu tiap-tiap RW, RT kan gitu ada. Itu masing-masing ada jadwalnya juga pelayanannya, nanti diberitahu oleh kadernya, ada undangan resmi seperti itu untuk organisasi di masing-masing puskesmas atau di posyandu seluruh Indonesia ya, ya, karena untuk Jawa Bali ini memang kita di Agustus ya sampai dengan itu Jawa Bali. Tapi yang untuk selain Jawa Bali udah dilaksanakan bulan-bulan sebelumnya. Bulan Mei ya untuk luar Jawa dan Bali gitu. Untuk sasarannya mulai usia berapa kalau BIAN? Jadi BIAN ini kita sasarannya itu yang pertama itu untuk umur anak ya. Iya. Bentar, umur anak ya. Itu untuk yang kejar itu untuk usia anak 12 sampai 59 bulan ya. 12 sampai 59 bulan itu kejar, itu yang akan diberikan itu imunisasi tentang OPP ya, OPP, IPV, DPT, HB, HIB. Itu yang untuk kejar usia anaknya 12 sampai 59 bulan. Itu bagi anak-anak yang belum lengkap imunisasinya gitu ya. Dan untuk yang BIAN ini anak usia yang kita harapkan itu yang untuk yang rubella dan campak itu ya, itu usianya itu untuk BIAN ini 9 bulan sampai dengan 59 bulan campak rubella. Ya, itu. Jadi BIAN sendiri itu ada beberapa imunisasi ya, ada campak, ada rubella, ada apa lagi Pak? Kalau yang BIAN ada 2 toh, campak dan rubella, tapi yang kejar itu ada OWP, IPV, sama DPT, HB, HIB. Gitu. Jadi ini bukan hanya pelaksanaan untuk BIAN saja ya, kejar juga. Kejar juga. Kalau kejar itu mesti rutin dulu. 5 imunisasi lengkap itu ya kejar itu tadi itu. Gitu. Jadi harus kejaran dulu lengkap baru lanjut ke BIAN. Gitu. Terus bagaimana sosialisasi yang dilakukan oleh masyarakat ini dari Dinas Kesehatan sendiri itu merencanakannya gimana sih? Ya. Jadi sebelum kita pelaksanaan BIAN kemarin sebelum tanggal 1 Agustus ya, untuk Bupati itu kita sudah pertama dengan ibu PKK, yaitu petugas-petugas bidan desa, lintas sektor kita undang dengan dari Kemenak, dari Dinas Pedankan, anak-anak kan itu ya, itu lalu juga dari PMD, itu desa kan, itu jadi
semua undang semua sosialisasi yang dibuka oleh Bu Mawar kemarin di gedung PPNI Kudus itu sudah semuanya. Jadi melalui sosialisasi Sosialisasi. dari perwakilan per desa ada PKK, Iya. ada perangkat-perangkat desa Desa, mungkin, ya. gitu, RT RW gitu kan Sama ya. juga Oke. gitu. Lalu apa lagi Pak yang ingin disampaikan kepada masyarakat mengenai apa sih itu BIAN, atau mungkin yang masyarakat belum tahu mengenai BIAN, atau banyak ibu-ibu muda yang mungkin baru mengenal imunisasi atau bagaimana, mungkin bisa disampaikan. Ya, jadi harapan saya kepada ibu-ibu yang ada di masyarakat ya, yang punya anak balita ya, yang masih belum lengkap imunisasinya, segera aja datang ke Posyandu. Itu ada pemberian imunisasi sesuai dengan buku KIA atau mungkin buku KMS ya. Itu akan dicek oleh bidan desa dan sudah dijadwalkan untuk pelayanan di masing-masing Posyandu gitu. Jadi tidak mungkin sekarang tidak lagi yang untuk kejadian ini semuanya sudah lengkap untuk imunisasi semuanya. Semua balita sudah lengkap 100% untuk imunisasi semuanya seperti itu. Kalau BIAN memang kan untuk rubella dan campak gitu. Lalu apa sih manfaatnya itu? Oh. Imunisasi apa sih manfaatnya? Kadang kan Ya. nggak usah anak gue sehat ya gitu. Banyak Ya, kan yang kayak jadi, gitu, Pak. Kita tahu bahwa untuk imunisasi itu mencegah beberapa penyakit ya. Ada penyakit untuk polio, ya, difteri, ya, TBC, ya kan, pneumonia, ya, hepatitis. Banyak nah, ya. itu. Campak atau dabaken ya. Orang di sana namanya dabaken ya. Atau kalau ada rubella ya. Tapi kalau orang kita ya namanya campak rubella, kalau di sana namanya dabaken. Jadi panas tinggi, batuk-batuk, keluar keringat keluar mata merah, terus keluar bintik-bintik merah itu seperti itulah, itu campak dan rubella itu sangat berbahaya, bisa meninggal juga seperti itu. Makanya ini cegah dengan adanya BIAN untuk campak dan rubella itu. Lalu apa lagi Pak yang mungkin harus diketahui masyarakat mengenai BIAN? Ya kita harus tahu mencegah lebih baik daripada mengobati, ya kan? Ya, mencegah lebih baik iya daripada mengobati. Kalau sudah imun sudah kuat di masing-masing anak balita, dia akan tertular oleh penyakit-penyakit yang sudah dengan imunisasi gitu. Ini kan udah tanggal berapa Agustus nih Pak? Udah tanggal 9. 9 ya? 8 atau 9 ya? 9 Agustus kan Pak. Itu udah berjalan di beberapa wilayah. Mungkin kan mulainya dari tanggal 1 Agustus kemarin. Ya. Ini udah berjalan di beberapa wilayah Pak. Untuk Kudus sudah mulai 1 Agustus semua. Jadi semua desa udah mulai kegiatan. Jadwal sudah dari masing-masing pos buat jadwal Posyandu di masing-masing. Kemudian saya juga karena briefing ya ke Puskesmas Darussalam, Desa Ngembalrejo kemarin saya juga datang ke sana. Sudah kegiatan juga ada dilaksanakan di sana, ada kegiatan Posyandunya, ada penimbangan, ada beran PMT gitu, ada mungkin untuk screening stunting juga kan bisa kan di situ. Nah, itu makanya lengkap itu kalau BIAN ini. Gitu. Lalu apa ya, dari masyarakat itu tanggapannya? Nah, tanggapan dari masyarakat kan ini udah terlaksana beberapa hari nih Pak. Tanggapan dari masyarakat sekitar itu bagaimana mengenai? Alhamdulillah sudah antusias ya, karena kan memang 2 tahun ini vakum ya. Karena vakum merasa itu belum lengkap imunisasinya kan gitu. Sekarang ya BIAN dia datang ke Posyandu dengan dampingan kader-kader yang ada di RT RW itu tadi diberitahu oleh Puskesmas bahwa hari ini rektor Posyandu di RW ini namanya apa, Posyandu Mawar, Posyandu Melati, kan ada nama-namanya seperti itu. Itu Puskesmas sudah masuk ke sana semua Puskesmas. Ada dokternya, ada bidannya, itu ada adminnya juga. Jadi BIAN ini kita langsung online ke pusat ya laporannya. Laporannya ASIK. Itu dari Kemenkes itu gitu. Jadi langsung ditelepon oleh pusat. Sana dipantau langsung dari Kemenkes sendiri itu. Gitu. Jadi warga cukup antusias sekali ya, karena udah vakum 2 tahun dan mungkin anaknya udah ketinggal berapa imunisasi itu. Makanya kan ada kejar itu untuk mengetahui berapa yang belum divaksin itu loh. Nanti itu dilaksanakan apa kurang DPTHB, apa kurang polio, apa kurang gitu IPP gitu, campak polio seperti itu. Oke gitu ya. Pesan untuk masyarakatnya apa Pak tadi yang telah disampaikan, bisa diulang lagi mungkin? Iya, ya kita harapan saya nanti anak-anak kita tuh sehat semua, tidak ada penyakit disebabkan oleh imunisasi gitu kan. Lalu kedua, nasihat tuh lebih utama daripada anak yang sakit, mencegah daripada mengobati itu. Kalau
banyak nih kan dari masyarakat yang mungkin belum mengetahui mengenai Bian atau apa. Itu kalau mau cari-cari atau browsing-browsing mungkin ada websitenya dari Kemenkes dari Dinas Kesehatan ada punya. Itu di apa? Itu punya jadwalnya di Instagram ya, ada sudah semua jadwalnya. Per puskesmas juga ada jadwalnya, kita di mensosnya sudah saya buat kemarin tuh. Per puskesmas loh ya, jadwal posyandu hari ini di mana, tahu semua sudah saya buat di mensosnya Kesehatan Kudus itu. Lalu untuk apa ya Pak, dari di tanggal 1 sampai tanggal 9 ini itu terjadwal selama beberapa hari atau setiap hari ada di puskesmas atau posyandu itu? Ya, masing-masing puskesmas buat jadwal. Oh, punya jadwal sendiri. Nanti ada timnya loh itu. Berarti ada dari Dinas Kesehatan yang ke puskesmas. Iya, kita hanya monitoring ya. Banyak katakanlah ya bimbingan lah kesana gimana, masalahnya seperti apa gitu ya. Bukan sidak ya, jangan sidak ya, kita monitoring aja. Karena juga itu tim kita sendiri kan gitu. Memang sudah saya arahkan masing-masing mas buat tim. Jadi nanti desa A selesai, desa B udah desa B, semuanya akan cover semua. Capaian kita bisa 90% lah gitu. 90% kita capaiannya untuk BIAN ini gitu. Jadi BIAN itu sangat penting untuk kesehatan, mencegah ya. Karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Setelah 2 tahun yang berlalu COVID tidak ada imunisasi dan juga tidak ada BIAN juga, itu mungkin sangat bermanfaat untuk bayi-bayi balita itu untuk imunisasi kembali seperti itu. Apalagi yang belum lengkap mungkin dari Kejar itu ya Pak, DPT dan beberapa polio yang dikasihkan waktu itu sekaligus. Itu belum lengkap, bisa untuk imunisasi ke puskesmas atau ke posyandu sesuai dengan jadwal yang dijadwalkan. Kalau nggak tahu buka IG-nya aja gitu. Mesosnya DKK ada. Apa Pak? DKK gitu Pak. Iya ada gitu. Kesehatan itu ada. Sesuai dengan tanya dengan puskesmas juga bisa tanya. Kalau emang bisa baik lagi dia punya wilayah gitu. Kader posyandu juga bisa gitu. Jadi bisa tanya ke puskesmas, ke posyandu, bisa kader lengkap itu. Mungkin yang gaptek bisa langsung ke puskesmas aja tanya gitu. Kapan sih jadwal posyandunya ini berlangsung kayak gitu ya Pak? Iya gitu. Oke. Itu kurang lebih dari Bapak Darsono selaku apa tadi Pak, Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit dari Dinas Kesehatan. Terima kasih Pak Darsono atas waktunya yang telah menyempatkan diri ke sini untuk memberikan petuah ya untuk masyarakat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.